Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Erni Ero. Ketemu lagi di channel saya yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada edukasinya. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment supaya berkembang dan saya juga jadi semangat deh. Dan tetap jaga kesehatan, selalu happy dan berpikir positif ya. Terang tring tung terang, kum terang, hukum jadi terang. Blas blas blas, kum blas, hukum jadi jelas. Sekarang saya mau bicarain apa ya Pak Admin? Sekarang katanya ada yang nanya, gimana sih bisa jadi notaris, sekolahnya apa ya? Jadi sekarang saya mau menceritakan bagaimana menjadi tingkatan menjadi notaris dan bagaimana tahapan-tahapannya. Notaris itu lulusannya sarjana hukum. Sarjana hukum itu bisa kita sekolah di mana saja. Bisa di sarjana hukum di pemerintahan atau bisa sarjana hukum di swasta. Nah, sarjana hukum itu biasanya sekolahnya sih sekarang antara 3 sampai 3,5 tahun sampai maksimal 4 tahun ya. Sekarang semua serba cepat tuh, bagus. Nah, setelah itu nerusin ke magister kenotariatan, jadi S2 kurang lebih 2,5 tahun. Kalau pinter, kalau atau 3 tahun kalau ada yang delay. Nah, setelah lulus MKN, titlenya itu jadi S2. Nah, kemana tuh setelah itu? Kemana ya Pak Admin? Nanya apa Pak Admin? Tadi mau nanya apa? Umurnya minimal berapa ya? Oh, kalau untuk pengangkatan notaris minimalnya 27 tahun. Jadi karena apa? Karena setelah lulus MKN dia masih ada tahapan Pak. Dia harus menjadi anggota luar biasa. Dia magang 2 tahun di kantor notaris. Dan setelah magang dia ikut magang bersama dan mengikuti ujian-ujian lisan maupun ujian tertulis yang diadakan oleh organisasi. Dalam hal ini organisasi Ikatan Notaris Indonesia, karena nantinya sebelum persiapan dilantik, disumpah, persyaratannya harus dipenuhi. Nah, untuk mencapai 27 tahun itu biasanya magang-magang itu cukup berat karena ikut dari pengurus daerah, dari pengurus wilayah dan juga sampai pusat. Nah, Sobat Ero, umur 27 kalau udah pinter, udah semua terpenuhi, bisa deh diangkat jadi notaris. Tapi di mana? Di mana Pak Admin? Mau nanya nggak di mana nih? Boleh menentukan sendiri atau ditentukan? Kita bisa mau sendiri tapi tergantung formasi. Kita maunya di mana? Di Jakarta. Kabupaten Jakarta gitu. Ada yang tuh Admin 2 bilang Jakarta. Oh, Jakarta nggak bisa, belum bisa, masih penuh ya. Jadi harus di daerah tingkat 2 di kabupaten dan biasanya 4 tahunan. Nah, setelah itu diangkat disumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita lapor ke organisasi. Nah, setelah itu baru kita menjabat. Nah, menjabat itu biasanya banyak ya tahapannya ya. Harus melapor juga ke pengurus daerah, pasang papan, segala macam. Kenapa milih notaris? Kemungkinan besar notaris itu bersikapnya netral antara pembeli dan penjual atau para penghadap. Kita harus berlaku netral, beda dengan pengacara. Gimana sekolah pengacara? Sekolah pengacara sama sarjana hukum, cuman dia ngambil MKN, dia ngambilnya sekolah advokat. Nah, perbedaan yang paling jelas kalau pengacara itu membela, yang kita berikan kerjaan itu kita bela. Istilahnya membela mana yang bayar ya. Tapi kalau notaris itu harus netral. Netral tuh kita bersikap adil, memberikan informasi ke penjual, memberikan informasi ke pembeli, dan hasilnya win-win. Dan kita juga
nggak boleh berat sebelah. Nah itu sifat netralitas itu dan mandiri dan independence itu yang harus dimiliki oleh notaris. Tapi kalau di film-film barat nih, film Amerika tuh, Heeh. nggak pernah kelihatan tuh notaris, adanya pengacara aja yang muncul. Oh, Gimana tuh ya? oke. Kalau di Barat emang nggak laku notaris karena perbedaan hukum ya. Kalau di Indonesia itu kan pakai jajahan Belanda kita ya, jadi Eropa kontinental ya kita bukan notaris yang stempel. Kita itu notaris yang membuat akte. Membuat akte itu dijamin undang-undang bahwa akte kita itu mempunyai kekuatan bukti sempurna dan bisa apa ya, eh, bisa diuji coba kalau di pengadilan apakah tahapan-tahapan pembuatan akte itu udah memenuhi syarat. Nah, kalau membuat akte itu berarti udah konten lain Pak Admin, cara membuat akte notaris gitu. Beda lagi ini kan sekarang kita gimana cari Beda notaris, lagi. beda lagi. Nah, kalau di luar negeri itu kebanyakan notaris tuh tukang stempel. Jadi hanya mesahkan tanda tangan aja, itu Mr. Admin yang datang plek stempel. Itu Mr. Eksekutor yang datang plek stempel. Jadi dia tidak membuat konten isi-isi agreement, isi-isi perjanjian itu dia tidak bikin. Sementara kalau kami notaris membuat akte-aktenya dan para penghadap kita harus review identitasnya, KTP-nya atau pasportnya atau nomor-nomor pokok wajib pajak dan kakaknya, kartu keluarga, semuanya kita cek apakah benar Mr. X yang datang sesuai dengan KTP enggak atau Mr. Y gitu. Nah, kita membuat aktenya itu berarti perjanjiannya itu misalnya sewa menyewa atau jual beli itu harus sesuai dengan kemauan para pihak yang saya bilang tadi netral. Nah, tapi kita juga tidak boleh lepas dari koridor-koridor hukum yang telah diajarkan waktu di sekolah bahwa tidak berlanggar ketertiban umum, sesuai dengan ada itikat baik, ada kausa yang halal dan lain sebagainya. Itu kita harus tetap pegang teguh dan sesuai dengan norma-norma cara pembuatan akte yang sudah diajarkan. Nah, kalau di luar nota yang lebih berperkara lebih yahut gitu ya. Profesinya tuh emang pengacara, gajinya aja nomor 1 ya kalau di luar negeri ya, di samping dokter. Nah itu perbedaannya itu aja karena kita beda sistem aja Pak, gitu. Kalau Apalagi mau ditanya? notaris sama PPAT kan suka lihat tuh, notaris dan sendiri PPAT, Iya. namanya satu, artinya Iya. orangnya sama. Hmm. Jadi PPAT duluan apa jadi notaris dulu? Oh, oke. Kita memang notaris PPAT itu seperti dua keping mata uang sebelah pan yang tidak bisa dipisah. Emang kadang-kadang dibilang, serakah amat sih udah jadi notaris, jadi PPAT. Beda-beda Pak ya. Kalau notaris itu kita diangkat dan disumpahnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dulu namanya Departemen Kehakiman. Nah, itu boleh duluan notaris, boleh duluan PPAT, tergantung formasinya yang kosong dan dia memohon kemana dan sesuai juga dia keinginannya di mana. Dia udah keinginan di Depok, begitu yang kosong di Depok PPAT ya jadi PPAT dulu, notarisnya belum bisa. Nah, gimana bisa jadi PPAT? PPAT sih sama, begitu lulus kita cuman ikut penyesuaian peningkatan kualitas di BPN. Nah, yang melantik PPAT, pejabat pembuat akte tanah itu Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang. Dulunya Badan Pertanahan Nasional. Jadi di badan saya ini ada 2, di sebelah kanan Kementerian Kehakiman, sebelah kiri Badan Pertanahan Nasional. Jadi Badan Pertanahan Nasional itu kita membuat akte-akte jual beli tanah, akte-akte surat kuasa memasak hak tanggungan, akte pembuatan hak tanggungan atau rislah atau akte-akte lain sehubungan dengan tanah, Pak. Tidak dengan kalau bukan tanah kita nggak bikin. Nah, kalau akte notaris itu sehubungan dengan bisnis, usaha-usaha, pendirian PT,
perjanjian apa jual beli saham atau hal-hal lain yang berhubungan di dunia usaha, itu masuknya undang-undang perseroan terbatas gitu. Jadi kita harus menguasai undang-undang perseroan terbatas, perjanjian dan segala macam itu. Nah, jadi kita memisahkan diri. Kalau lagi tanah ya kita pelang saya PPAT yang dipakai. Kalau lagi jual beli saham atau RUPS, rapat umum pemegang saham, kita memakai baju notaris. Kurang lebih begitu Pak. Tapi ya kalau udah dilaksanakin ya samalah Tapi repotnya. luas juga ya Bu ya. Luas banget. Lapangan rezekinya luas juga ya. Mungkin nanti dipisah kali notaris sama PPAT. Wah, Udah mungkin dipisah, tapi Enggak. mau. enggak, belum dipisah. Antara sebab masih bisa ditangani Pak, antara bener-bener luas bener. Bahkan ada teman saya yang jadi lelang juga Pak. Jadi 3. Jadi pejabat lelang kelas 2 saya nggak ambil. Kalau ada pejabat lelang kelas 2 berarti jabatannya 3 Kalau lelang di bawah apa? Bukan di bawah Departemen Keuangan. oh, Lebih repot. 3 departemen. Iya, serakah ya. Pokoknya super Wonder Woman. Jadi gitu sobat-sobat Erniro, kalau mau sekolah hukum silahkan milih apakah mau jadi sarjana hukum terus langsung ke pengacara, apakah mau jadi notaris. Banyak sekolah MKN sekarang, mau swasta mau pemerintah juga banyak di daerah-daerah. Silakan aja. Di banyak Pak, di provinsi-provinsi sekarang udah, di Jakarta aja swasta udah antara 3 apa 4. Hampir semua. Kalau negeri udah bisa ya di mana aja, tapi kalau swasta tuh udah kayak menjamur. Saya angkanya kan udah ratusan kali yang udah bisa ikut. Silahkan aja mencoba untuk berjuang untuk MKN, karena sekarang katanya sih sekolahnya cukup meriah dan seksama diikutin. Kalau dulu namanya SPN Pak, Sekolah Pendidikan Notaris. Tapi kalau jadi MKN tapi kalau tidak jadi notaris bisa, nggak apa-apa, banyak. Jadi dapat ilmunya aja. Berarti dia nggak mengajukan permohonan ke kehakiman untuk jadi disumpah menjadi notaris. Banyak kok yang saya lihat sih ASN tuh banyak yang sekolah MKN tapi dia tidak jadi notaris, tapi ilmunya dia dapat. Banyak yang ingin tahu ilmunya juga ada, banyak. tapi dia nggak bisa bikin akte. Dia nggak bisa bikin akte Pak, dia Nggak hanya bisa bisa pakai menikmati. Garuda. Nggak, nah kami ini pejabat yang bisa memakai Garuda sebagai cap gitu. Bahkan kita capnya juga Garuda udah zaman dulu. Gitu. Kalau itu kita dulu suruh denger, camat pun dulu kalau nggak salah PPAT juga ya. Camat itu PPAT sementara. Oh sesuai masa jabatan. Camat itu dulu sih pecamat itu ditempatkan di mana tidak ada PPAT. Iya. Sekarang camat nggak tahu di mana, pokoknya kalau saya kalau arahan dari senior bahwa tanah-tanah girik camat yang mengerjakan. Kalau kita tanah-tanah bersertifikat, karena camat yang lebih tahu keberadaan tanah itu, dan camat juga lebih menguasai medan daripada PPAT kalau yang belum bersertifikat. Kami dari PPAT menghimbau mengerjakan yang bersertifikat, yang hubungannya langsung dengan Badan Pertanahan Nasional untuk validasi sertifikatnya. Tapi kalau tanah-tanah yang belum bersertifikat, sebaiknya datang ke camat, karena dia tahu riwayat tanah, buku tanah, keterangan tidak sengketa, nah dia tahu gitu. Oh itu nanti ya ada lagi tuh. Itu ada lagi deh ya, kalau nggak salah. Nanti itu namanya PPAT juga. PPAT. Karena PPAT itu ditempatkan. Ada juga kepala kantor itu bisa jadi PPAT Pak. Kepala kantor tuh jadi eselon 3, dia bisa ditunjuk oleh menteri menjadi PPAT untuk menangani hal-hal yang khusus. Nah sesuai kebijakan dari otoritas
kementerian. Jadi misalnya di tanah-tanah terpencil di suatu tempat nggak ada PPAT-nya, sementara urgensi untuk pemindahan hak itu harus dilakukan, maka kepala kantor dengan SK kementerian bisa menjadi PPAT gitu Pak. Tapi itu kasus ya, per kasus ya gitu. Jadi gimana, cukup? Cukup. Cukup ya, pokoknya silahkan sekolah mau jadi MKN silahkan, mau jadi pengacara boleh, tergantung, kebanyakan sih ibu-ibu jadi notaris tuh karena banyak filingnya, banyak apanya. Oke Sobat Erni Ero, mudah-mudahan mendapat sedikit gambaran. Nanti kita coba ke apa, meluas ke cerita yang lain. Jangan lupa think positive, be happy, dan selalu bersyukur. Dan subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.